Ya, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Hari ini saya senang sekali saya lihat Saudara Eksan ya. Dia nyanyi, dia betul-betul kusut ya. Senang hati saya. Dan dia datang begitu ganteng. Semua tercukupi. Tuhan memberkati kamu Eksan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya lihat sekarang sepatunya, luar biasa. Made in mana saya kurang jelas. Ibu Cu melihat. Saya lihat tangannya, jam tangannya bisa diukur semua. Luar biasa. Puji Tuhan, diberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua sudah dapat ya. Perikop di sini, Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlenyap. Jemaat ayo 4 baca. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga terusmu, Tuhanlah penjaga, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Tentu kita tahu yang menuliskan itu adalah nyanyian Siarah. Siapa nyanyian Siarah? Kita tahu itu pemazmur yaitu Raja Daud. Yang senantiasa memberikan kekuatan ya kepada umat-umat Tuhan. Memberikan kekuatan kepada bangsanya. Karena apa? Raja Daud sudah menyelami semuanya. Karena apa? Ya, dia mengalami semuanya ini karena Raja Daud itu adalah raja yang taat, raja yang setia, raja yang takut akan Tuhan, ya. Raja yang apa yang diperintahkan Bapa di surga dia lakukan semuanya. Ada yang dia tidak lakukan, tapi karena dia merasa salah waktu ditegur dia minta ampun. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Tapi kebanyakan Raja Daud ini dia melakukan semua apa yang diperintahkan. Sehingga dia bisa menyampaikan seperti ini. Ya. Tapi kalau kita jadi orang tidak mau melakukan, tidak mungkin kita mengalami ini. Kalau kita tidak mengalami, kita mau saksikan apa? Raja Daud, dia memberitahukan semua bahwa kita jadi anak-anak Tuhan, tidak usah takut. Sehingga dia mengatakan di sini, ya, dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Ya, Raja Daud mengatakan, dari mana datangnya pertolongan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Itu sampai di situ dulu. Ya. Gunung-gunung menceritakan persoalan, masalah, pergumulan. Setiap pagi kalau saya berdoa, apalagi kalau hari Senin, Tuhan engkau melihat kita akan masuk di dalam hari Senin, hari yang pertama ini Tuhan. Di depan itu ada begitu banyak batu-batu kelikir yang tajam yang harus kami lewati. Ya, maksudnya apa? Di dalam 1 minggu ini ada begitu banyak persoalan, masalah yang harus kami lewati. Ada batu-batu kelikir yang tajam.
Maksudnya batu-batu klikir itu saya ingat pada zaman waktu saya masih ada di daerah. Dan juga waktu saya sudah bekerja di Surabaya, saya senantiasa beli itu alat, namanya alat stone crusher. Yang jual itu namanya Pak Marmoyo. Kita tahu itu keramat gantung kencang sampai notok. Di situ ada orang jual alat berat. Dia jual stone crusher, namanya Pak Marmoyo. Dia jual dan batu hitam itu dimasukkan, digiling dan keluar batu itu pecah-pecah, tajam-tajam dan dijadikan tensla untuk campur cor-coran dan dijadikan untuk jalan raya. Dan juga di situ saya senantiasa katakan kita akan mengalami melewati gunung-gunung yang tinggi. Ya, kita bayangkan kalau kita naik gunung yang tinggi, ya tinggi sekali. Ya, bagaimana kalau tidak bersama dengan Tuhan? Melihat persoalan-persoalan yang begitu besar. Bagaimana kita harus mengalaminya? Maka itu Bapak Ibu, Raja Daud mengatakan, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Dari mana akan datang pertolongan? Mohon maaf, kemarin saya bersama istri Andre dan Catherine, kami pergi ke Pacet untuk sambil rekreasi. Saya bawa ibu gembala dan juga pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan-kebutuhan. Sesudah kami mandi, permisi saya bilang tadi, saya masuk ke kamar kecil untuk buang kotoran. Waktu saya duduk, Bapak Ibu bisa membayangkan itu kolam, saya berhadapan ke gunung. Saya membayangkan waktu itu hujan besar. Kan sekarang ini kan musim longsor. Saya bayangkan kalau gunung ini dia longsor, bagaimana kita? Sedangkan kolam renang ini ada di tengah-tengah gunung ini. Kalau dia longsor maka air itu, tanah dari atas gunung itu tutup semua. Mati kita ya. Kita mati ini. Saya pikir ya. Tapi saya ingat ini ayat. Ya, saya ingat ayat ini dari mana? Tapi saya percaya kalau Tuhan mau tolong secara manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan bisa tolong. Ya. Raja Daud juga ngomong begitu. Dari mana? Dia bilang begitu. Tapi karena dia ada hubungan baik dengan Tuhan. Dia sendiri menjawab. Dia katakan di dalam ayat 2. Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia bisa menjawab. Pertolongan hanya dari Tuhan. Ini orang yang sudah ada hubungan baik sekali dengan Tuhan. Dan dia punya iman yang begitu luar biasa. Pertolongan hanya dari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang hanya ngomong, berharap kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang tolong. Itu mulutnya iya. Tetapi hatinya berpikir, iya ta, apa mungkin ta? Iya ta, apa mungkin? Tapi orang yang hubungan baik dengan Tuhan, dia bisa yakin pertolongan itu dari Tuhan. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Tadi pagi saya panggil seorang ibu. Saya katakan kepada ibu itu, kamu nanti coba kalau bisa duduk jangan terlalu berdekatan dengan orang-orang yang saat ini rohaninya sedang kendor. Kalau kamu duduk dengan mereka, nanti waktu firman Tuhan, dia ajak ngomong sama kamu juga ajak ngomong, kasihan dia tidak dapat. Dia mengalami hidup ini yang tertekan, susah, nanti kan dia gelisah. Jadi biarkan kamu jauh-jauh saja kalau dia ajak ngomong, dengar dulu firman Tuhan, supaya dia mendapatkan kekuatan. Ya, saya bilang, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Ada orang mengatakan, pertolongan dari ini, si A, si B, si C, saudara saya dan lain-lain. Ada orang besar, orang kuat, orang sultan yang akan menolong. Tidak. Manusia hanya bisa menolong, hanya bisa sekali, 2 kali. Yang hanya bisa menolong itu Tuhan.
teringat saya. Pada waktu dulu saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya diizinkan sama Tuhan mengalami persoalan, masalah yang begitu banyak. Saya diizinkan hidup itu susah. Tapi pada waktu itu saya mengatakan, gampang. Karena saya belum mengerti firman, gampang. Ya, nanti yang tolong itu kan saya punya saudara itu kan kuat-kuat semua, gampang. Saya berpikir dulu mau bangun ini gampang berapa? 3 menit, 4 menit, kecil. Saudara-saudara saya masih mengandalkan saudara. Delala Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara lihat pun tidak mau lihat. Saudara lari dan tidak mau. Di situ saya mulai sakit. Jengkel saya. Tapi waktu saya dengar, ngerti firman Tuhan. Ya, saya tinggalkan, Tuhan bilang. Tinggalkan semua sanak saudaramu. Ya, dan nanti engkau akan ketemukan saudara-saudara yang baru. Siapa saudara-saudara yang baru? Ya ini jemaat Tuhan. Siapa saudara-saudara yang baru? Ini adalah jemaat Tuhan. Jadi hanya satu. Saudara-saudara saya, yaitu saudara-saudara ini. Keluarga semua, teman-teman semua. Yang dulu waktu zaman pengusaha, semua hilang. Tadi saya berbicara dengan saudara Dila. Dila bilang, Om, ada orang kenal sama Om. Loh siapa yang kenal? Itu loh di Kerambangan sana. Siapa? Dia bilang, loh Pak Herman yang kerja kapal. Loh saya tahu itu dia. Tapi semua itu mereka tinggalkan. Jadi kalau pagi hari ini kita mengikuti Tuhan. Ada saudara-saudara kita. Atau siapapun yang orang-orang dekat kita. Yang meninggalkan kita. Yang jauh dari kita. Bahkan menghina kita, memfitnah kita. Kita tidak boleh putus asa. Pegang firman Tuhan. Saya ingat tadi ada firman Tuhan. Tolong dikeluarkan. Saya mendapatkan firman Tuhan di dalam Matius. Buka Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Ya, Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu pasti orang-orang dekat itu jauh daripada kita. Tuhan akan ketemukan kita. Orang-orang yang di sekelilingi itu. Nah, saya bilang Tuhan, ini saudara-saudara saya sudah tinggalkan saya semua. Saya mau berharap kepada siapa? Dulu datang, semua datang susah. Semua datang susah. Semua datang susah. Tidak ada yang senang. Semua datang susah. Tuhan izinkan. Apa yang saya mau harap? Yang datang sama saya hanya bisa menangis tok, menangis tok, menangis tok. Siapa yang saya mau harap? Tuhan. Pengalaman ini, Raja Daud. Dia bisa ngomong, hanya Tuhan. Kemarin kami ada di kolam panas, saya dengan istri. Tiba-tiba datang suami istri. Dan saya tanya kepada dia, Bapak kerja apa? Dia tunjukkan sama saya. Di situ Kota Madia. Oh Kota Madia, oh ya baik. Habis itu Pak, mohon maaf Pak, gaji berapa Pak? Waduh, dia bilang gaji UMR. Dia langsung ngomong, belum makan, belum apa. Bagaimana Pak bisa melanjutkan hidup ini? Bapak sudah punya anak dan lain-lain. Nah ini yang kita perlu berbicara. Tapi dia bilang untung ada istri menolong. Tolongnya apa? Jual goreng-gorengan, jual makanan, dan kue-kue kering dan lain-lain. Untung. Tapi
Sekarang ini istrinya jawab, susah Pak. Sekarang susah. Omset itu turun Pak. 60-70%. Susah sekali. Bagaimana bisa kita ini? Waduh Pak, cari uang sekarang susah sekali. Ya sudah, saya bilang. Dia langsung jawab, kalau Bapak ini lain, dia bilang. Loh, kenapa kamu bisa bilang saya lain? Kalau Bapak ini lain, auranya lain. Bapak ini bukan orang susah. Oh, saya bilang terima kasih Tuhan. Bapak ini bukan orang susah. Bapak ini semua dicukupi. Ya. Loh, kamu bilang saya tidak bekerja loh, saya bilang. Saya tidak bekerja. Loh, Bapak kerja apa? Saya bilang saya sudah dipanggil Tuhan menjadi pendeta. Oh ya, kalau pendeta ya banyak jamaat dan lain-lain. Oh, saya bilang mohon maaf. Jamaat saya semua kebanyakan sedikit sekali yang masih bisa bagus. Yang lain banyak susah. Jadi bagaimana? Ya saya hidup begini saja. Bapak ini tidak susah, dia bilang. Tapi kami ini susah. Nah disitulah saya mulai masuk. Saya mulai menginjili dia tentang nama Yesus. Sekarang ini susah Pak. Apalagi sekarang ini puasa. Orang sudah tidak mau beli banyak sampai ini. Kemarin ada satu ibu ngomong, Pak, hujan kemarin sore, orang jual takjil, semua jual di pinggir jalan, semua dah laku. Dah tahu dibawakan kemana. Dia bilang banyak tidak laku. Memang susah. Tapi bagaimana? Hanya satu. Raja Daud mengatakan, ayatnya yang kedua tolong. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi. Ya. Tolong Mama Ina. Ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua dikatakan pertolongan ialah dari Tuhan. Mazmur 121, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia kuatkan yang menjadikan langit dan bumi itu siapa? Tuhan. Jadi kalau tadi waktu saya doa, Ibu Evi, anaknya, ayo bangun pagi. Ayo pergi ke gereja. Ayo. Jangan putus asa. Berdoa sama Tuhan. Ya. Berdoa sama Tuhan. Itu juga pergumulan ibu. Ya, itu adalah gunung-gunung yang dilihat itu. Persoalan masalah ibu. Berdoa sama Tuhan. Sambil kita menasihati. Kita menegur dia. Kita mengingatkan dia. Dari mana pertolongan ini? Hanya satu, dari Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tadi saya berbicara dengan anak Dila. Dila, bagaimana? Karena saya melihat Dila ini sekarang Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dia. Tuhan kasih dia keahlian. Secara manusia kan tidak mungkin. Bisa bikin kuku, bikin bulu mata. Dan dia masuk uang itu setiap minggu banyak. Saya tahu karena apa? Dia punya uang perpuluhan yang dia kirim. Saya melihat Dila. Dila, kamu yang setia ya sama Tuhan ya. Bukan saya lihat perpuluhannya tidak, tetapi ketaatannya. Tapi engkau harus berubah. Ya, semua engkau harus berubah di dalam segala segi hidup. Mobil kamu jual. Kamu jual mobil kamu. Karena saya pikir saya mau didik anak ini lagi. Kalau yang lain kakak-kakaknya kan saya sudah didik semua. Maksudnya kakak-kakak yang di gereja. Saya mau didik sama mereka. Ayo. Karena saya tahu. Oh Dila ini begini. Dila ini begini. Ayo. Tapi dia belum berani. Om. Saya deposito dulu. Saya simpan uang dulu. Tapi saya mulai menyaksikan. Tapi dengan catatan satu saya bilang, Tuhan tahu kalau Tuhan angkat sama kamu,
Om pesan, kamu tidak boleh sombong. Ingat ya, Om ngomong, kamu tidak boleh sombong. Kalau Tuhan mau angkat pasti gampang. Langsung simsalabim jadilah. Tetapi kamu ingat, kamu tidak boleh sombong. Kalau kamu sombong, Tuhan tidak senang. Tuhan mengatakan, aku benci orang sombong. Kalau sombong, Tuhan sudah tidak pagari kita lagi. Kamu harus dengar-dengar. Kamu tidak boleh sombong. Iya, Om. Tapi saya berbicara begini, saya harus jadi bukan contoh, jadi teladan. Om ngomong dulu Yerusalem. Kamu lihat, saya bilang dulu Om itu susah setengah mati. Susah setengah mati. Sampai Tuhan bawakan sama Om sampai sekarang ini. Susah setengah mati. Kamu lihat, Om punya anak-anak sombong. Dila ini kan orangnya kan iya tidak ada tedeng aling-aling. Ya, kamu lihat Om punya anak sombong. Satu dulu, Andre sombong. Nggak, Om. Kesia sombong. Nggak, puji Tuhan. Kalau saya bilang Andre sombong, wah orangnya maketi kayak gini-gini, nggak jadi teladan. Kalau Pak Toga Sirait bilang bukan jadi contoh, tidak, teladan. Kamu lihat Om sombong? Kamu lihat Tante? Tidak. Kamu lihat kakak-kakakmu di gereja? Kamu lihat bagaimana? Kamu bisa tahu? Ya tahu Om. Jadilah kita contoh. Percaya. Kenapa Daud itu dipilih sama Tuhan? Padahal kamu tahu kan? Waktu Saul melakukan salah, waktu dia menjadi raja berbangsa Israel, dipecat sama Tuhan. Rakyat minta ganti. Panggil anaknya Isai. Semua disuruh berdiri. Tidak ada satu Tuhan pilih. Tapi Tuhan bilang masih ada satu. Dorang bilang sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan bilang masih ada satu. Ya, itu panggil dia. Dia ada melayani kambing domba atau mengembala kambing domba 2-3 ekor. Masih ada dia, panggil di sini. Karena yang saya lihat bukan luarnya, yang saya lihat dalamnya. Karena Tuhan tahu. Maka itu saya bilang sama dia, Dila, tidak boleh sombong, Tuhan sanggup. Ya, harus jadi orang rendah hati. Saya harus nasihati, saya sebagai gembala. Jangan kamu salah, Om 26 tahun saya bilang. Jadi gembala, Om mengalami banyak bertemu dengan jemaat dulu datang. Tapi waktu mereka sudah ini, mereka sudah tidak bisa diomongi lagi. Tapi banyak juga berguguran. Ya, dan jatuh sudah tahu di mana lagi. Tapi saya bilang jangan. Pertolongan itu hanya dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Di dalam doa pagi, saya panggil Ibu Retno. Ya, saya panggil Ibu Retno. Bu, karena saya waktu itu saya dengar dia sedang masak. Dia mengatakan, aduh tangan saya sakit. Saya tahu itu frozen shoulder. Naik tangan kanan, setengah mati. Naik tangan kiri lagi, dah isa Pak. Aduh, saya bilang gimana ini? Kepala ini sakit, saya tahu kepukul semua kiri kanan, saya mengalami itu. Dari mana harus ini? Hanya satu saya bilang, Bu, hanya Tuhan. Mari Bu, Ibu mari sini dulu Bu Retno, mari Bu, sebentar Bu, mari. Kita doakan dia. Ya, kita doakan. Saya bilang ini Bu, frozen shoulder. Ini ini semua, karena apa? Gula yang serang sampai semua kaki, semua ini seluruhnya. Mohon maaf Bu ya, saya panggil Ibu ya. Waktu saya berdoa Tuhan bilang panggilkan dia naik ke atas. Bu, kenapa goyang-goyang Bu? Ya coba Bu, supaya jemaat tahu naik tinggi, kasih rapat ini Bu. Ini rapat Bu, coba
Kasih rapat, Bu. Naik, kasih rapat lagi. Kanan, Bu. Kasih rapat begini, Bu. Enggak, bukan. Lurus kepala. Sudah. Frozen shoulder. Kakak saya ini dioperasi. Habis ratusan juta. Habis dikirimkan. Tidak bisa. Lari ke Malaysia. Habis juga uang sekian banyak. Ya. Ini kram semua, Bu ya. Semua keramnya sama dengan saya. Sakit. Kalau duduk bisa, Bu. Coba, Bu. Coba, Bu. Tidak bisa. 5. Saraf 5. Saya dong. Yang lalu tidak bisa. Teman saya mau operasi. Dokter minta 400 juta. Saya bilang, mari. Saya doakan sama kamu setiap hari. Setiap hari saya doakan. Tidak bisa duduk, Bu. Tuhan tolong Ibu ya. Tuhan tolong. Pertama dulu Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan Tuhan. Kau tolong Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan Tuhan. Kalau hamba-Mu Engkau bisa sembuhkan. Masa Ibu kekasih ini Kau tidak sembuhkan? Kau punya banyak cara Tuhan untuk sembuhkan dia. Hamba-Mu percaya juga Tuhan. Ini yang kecetit rasa. 5 Tuhan, Kau tolong juga Tuhan dalam nama Yesus. Dia tidak berdaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong dia Tuhan. Kalau hamba-Mu Engkau sudah tolong, dia juga Engkau tolong. Tapi sebelumnya Kau ingatkan agar supaya dia periksa diri. Kenapa saya harus begini? Tentu ini semua mungkin karena umur. Tentu semua ini juga mungkin ada kesalahan. Sehingga Tuhan menasihati kami, menegur kami dengan ini. Terima kasih Tuhan, Kau tolong dia. Ini leher juga sakit semua Tuhan. Semua sakit ini Tuhan. Sakit semua. Tolong Tuhan, sakit ini semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bu. Haleluya. Jalan pelan-pelan. Ya. Hati-hati. Eksan tertawa. Ya. Nah ini. Kita lihat. Sakit. Saya doa sama dia tadi malam. Jam 3. Tuhan Kau tolong dia Tuhan. Saya tahu itu sakit. Ya. Saya tahu itu sakit. Kalau ada orang sakit, teman saya sakit. Dia bilang saya mau berangkat. Ya. Kemana? Ke Singapura. Potong. Pulang begini. Ya. Tapi sudah. Hanya satu. Pertolongan dari Tuhan saja. Bagaimana pertolongan dari Tuhan? Kita ikut itu Raja Daud. Raja Daud itu orang yang dengar-dengaran. Orang yang menerima nasihat Tuhan. Orang yang taat. Orang yang setia. Kita kan belum merasakan ini. Saya sudah merasakan. Saya bilang Tuhan Kau izinkan. Ini gembala dulu begini. Baru jemaat ada apa-apa. Baru gembala bisa ngomong. Ngomong toh. Bapak tidak pernah rasa. Coba jadikan seperti saya. Memang saya tahu Bapak Ibu. Untuk angkat. Jangan apa mau pakai celana aja tidak bisa. Mau pakai celana saja tidak bisa. Mau bangun waktu saraf 5 ini. Mau bangun dari tempat tidur saja tidak bisa. Mesti diangkat. Tapi saya punya iman. Tuhan percaya Engkau akan sembuhkan saya. Dan segala penyakit yang ada dikerumunin semua. Jantung iya semua. Tapi Tuhan tolong semua. Kita harus percaya. Jangan sampai kita tidak percaya. Tetapi kunci satu. Supaya Tuhan dengar doa kita. Yesaya 59 ayat kedua. Itu dulu.
Ya, Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tolong dikeluarkan nak, agak cepat sedikit. Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Jangan ada jahat dalam hidup ini. Pemisah adalah segala kejahatan. Jangan ada jahat dalam hidup ini. Pemisah antara Allah dan kita karena segala kejahatan. Kita jadi orang, jangan jadi orang yang jauh, orang yang jahat. Harus penuh kasih, orang yang baik, yang mau memperhatikan anak-anaknya, mau menolong orang. Jangan jahat dibalas dengan jahat, tapi jahat itu dibalas dengan kebaikan. Jangan ada hati jahat. Berapa banyak anak-anak Tuhan jahat hidupnya. Jangan ada kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah apa? Segala dosamu. Ada dosa-dosa yang ada. Kita tidak sadar. Kita lakukan saja. Kita berdoa. Secara manusia tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi Tuhan sanggup. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa berdoa untuk kami. Yang mana kan Bapak Ibu kan tahu, tanggal 27 bulan 6, persis ulang tahun saya. Andre akan masuk di dalam pernikahan kudus. Rencananya saya bilang sama Andre, sudah, kamu mau lakukan dari gereja terserah, mau bagaimana terserah. Ya sudah, ambil satu keputusan, ada bikin pesta. Ya tapi pesta ini bagaimana? Kita ini seorang hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu miskin. Hamba Tuhan hanya bisa berharap sama Tuhan. Saya bilang ambil mobil satu jual. Ya saya namanya Bapak. Saya harus bertanggung jawab. Bukan Bapak masa-masa bodoh saja. Tidak. Saya sebagai Bapak. Ya. Di gereja saya sebagai gembala. Saya juga sebagai Bapak untuk Bapak Ibu. Saya harus perhatikan. Di anak-anak saya juga sebagai Bapak. Ambil mobil satu jual. Tapi anak saya bilang tidak Bapak. Saya tidak mau. Kalau Tuhan siapkan ya siapkan. Kalau tidak ya tidak. Secara manusia bagaimana? Saya ingat anak saya Alfred dulu waktu mau menikah. Dia sampai peluk sama saya, dia menangis. Ini bagaimana mau menikah ini? Tidak pegang apa-apa. Tapi Tuhan bisa buat seorang ibu kok kerja ini. Langsung ini. Di situ dulu modal. Bisa jalankan dulu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bisa berbuat apa-apa. Saya bilang kalau anak-anak saya yang lain engkau tolong. Masa untuk anak saya engkau tidak tolong? Ya kan? Kalau anak-anak rohani saya engkau tolong. Saudara Alek dulu menikah juga begitu. Dia hanya punya iman. Tapi saya bilang kalau kau sudah tolong anak-anak saya. Masa anak saya kau tidak tolong Tuhan? Kita hanya berdoa. Untung pasrah. Saya tanya kepada saudara Catherine, bagaimana? Mana-mana apa katanya Koko? Ini benar-benar berharap sama Tuhan. Bukan tuntut. Udah iso mau menikah harus 1 tahun seumur hidup sekali. Tapi kalau udah pegang, mau cari utang di luar. Mari utang selesai, pesta langsung babak belur, dikejar penagih. Loh iya, ada teman saya, dia nikahkan anaknya. Karena mau gaya, Bapak Ibu, dia pergi ambil berlian di toko. Dia ambil berlian harga ratusan juta. Dia kasih, dia gantungkan kepada anaknya. Bangga dilihat orang banyak. Tapi waktu sudah menikah, tunggu 1 minggu, tunggu 2 minggu, gak bisa bayar.
Apa yang terjadi? Yang punya toko datang, ya apa? Tarso, besok lusa Tarso terus. Oh, dak kesuwen konco ya konco iki berlian ratusan juta. Pergi ke anaknya, ambil, mana anakmu? Dia pergi. Tolong dengar baik-baik. Kalau Dornija ngomong, dengar firman dulu. Ya gitu loh. Datang ambil. Suaminya ngomong. Jadi ini berlian ini kau punya bapak ambil dan sekarang tidak bisa bayar, dia ambil pulang. Mulailah terjadi geger. Berharap untuk angpau. Berpikir dulu. Berharap dulu waktu menikah anak-anak saya. Berpikir, wah iki kalau datang iki angpau iki paling gocing. Datangnya sabakul. Wah, berharap angpau. Tidak. Sudah berharap saja sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Nanti Tuhan yang tolong. Karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Dia yang buat semua. Langit dan bumi itu Tuhan yang buat serta seisinya. Dia punya banyak cara. Sampai dikatakan hati raja ada di tangan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikir dengar ada dalam hati, Tuhan lakukan kepada siapa? Orang yang dikasihinya. 1 Petrus 2 ayat 9. Berapa hari yang lalu, hari Selasa, selesai doa pagi. Maka kita doa pagi, selesai doa pagi, hati ini enak, sukacita. Tuhan lihat, Hermannya bersama istri anak-anak doa pagi ya, tiap pagi ya. Andrea mau melayani sebelumnya jam 5 sudah masuk doa dulu. Habis itu doa pagi, ketemulah Pak Toga Sirait, ketemulah si Ibu Ripa. Sekarang Naldi mulai ketemu, sudah ada duluan. Tuhan lihat dari atas. Lihat dari atas. Tiba-tiba selesai doa pagi, ada WA. Bapak Pendeta, tolong siapkan semua, sebentar ada orang datang survei sama Bapak. Tolong Bapak siapkan ini agar supaya bisa Bapak teken. Saya berpikir ini siapa? Sekarang kan penipuan ini kan banyak. Ada yang lebih ini rupiah cepat ke, apa kredit cepat ke. Tapi ini karena WA ya sudah terserah. Jam berapa? Saya bilang, iya saja. Ya dia datang ke terserah. Tapi waktu dia datang, jam 11 lebih. Kita janji jam 11 lebih. Datang ketemu sama saya. Saya biasa saja. Saya tidak mau pakai celana panjang, saya pakai celana pendek. Ketemu sama saya. Coba lihat fotonya. Ini saya untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Coba lihat. Dari mana? Fotonya tolong dikasih keluarkan tadi. Nah. Ya. Foto ini kita lihat. Tolong jangan divideokan ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita lihat teken. Saya teken langsung. Rambutnya masih putih. Ibu gembala bilang, aduh rambutmu putih, sini tak semir. Iya, rambut putih, teken. Dari luar datang. Dari luar datang, teken. Coba kita lihat, teken. Dan dia katakan, ini Pak, Bapak mendapatkan bonus dari luar. Ini loh yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Cukup sudah. Ya, cukup sudah. Saya teken. Banyak foto-foto yang lain. Bapak. Ini loh yang saya kepingin. Yang tidak mungkin kan jadi mungkin. Ada orang mengatakan, Pak, jangan omong uang, Pak. Pak, kita butuh uang. Di dunia ini butuh uang. Tapi kita mau kasih tahu bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Penolong. Tapi kita harus genah dulu. Ini yang saya mau omong kepada Bapak Ibu. Jadi kalau saya omong tentang ini, Bapak Ibu jangan marah.
Karena saya kepingin mentransferkan kepada Bapak Ibu. Gembala dapat apa, anak-anaknya juga pasti dapat. Pasti semua kan kepingin. Makanya tadi saya masuk dulu sama Dila pelan-pelan. Tapi Dila ingat, kalau sudah diangkat, ojo mendanga Dila. Tuhan tidak suka. Iya om, iya om. Tapi dia punya iman belum terlalu. Tapi saya kuatkan. Masa anak-anak saya yang lain saya bisa didik kok Dila tidak. Karena saya lihat punya satu potensi anak ini. Tuhan bisa buat. Beritahukan jumlah sekian. Tolong teken dan rekeningnya. Nanti dari luar kirim. Kau mau tipu kek, kau mau apa kek. Pokoknya surat resmi. Cap semua. Nah ini secara manusia kan tidak mungkin. Ya kita belum dapat di tangan. Ya. Tetapi ini pasti. 99% pasti. 99% pasti. Kecuali negara ini sudah diambur-adurkan. Diserbu hancur negara ini. Yaitu lain. Tetapi ini kalau negara ini masih baik. Yang menjanjikan negara. Ya, ini pasti. Siapa kita ini? Ini loh yang saya pengen ngomong dengan Bapak Ibu yang saya kepingin. Jangan Bapak Ibu melihat jumlahnya. Pokoknya siapakah kita ini? Tapi kalau kita ada di dalam jalan yang benar. Kita taat setia seperti Raja Daud. Raja Daud bisa bilang, penolongku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan bilang penolongku adalah saudaraku. Yang penolongku adalah temanku. Penolongku adalah Sultan Surabaya. Penolongku ada orang-orang kaya. Tidak. Tidak. Penolongku Tuhan. Coba kita jadi anak-anak Tuhan. Yang sudah terima hari Kamis, silakan sudah tidak usah lagi. Yang belum terima nanti ketemu saya ke belakang. Tuhan bisa kirim. Ya. Ikan itu 3 freezer besar itu penuh. Mana ada zaman sekarang orang susah bisa kirim seperti itu. Bisa kirim beras. Sekian banyak. Mungkin 2-3 hari lagi masuk 1 ton beras. Pak, lumayan Pak, setiap minggu kita dapat jatah dari Bapak Gembala. Itu atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih, kasih. Tak tidak ya tidak. Hati raja ada di tangan Tuhan. Teman saya, dia pengusaha minyak. Dia dari Palu. Dan dia berbicara sama saya. Dia bilang, saya pada waktu tsunami. Itu hancur semua rumah-rumah. Untung masih rumah saya yang belum hancur. Tapi saya diingatkan. Tidak bisa. Saya tidak mau sedekah. Tapi sekarang saya mau sedekah. Saya bilang sedekah itu baik. Ya sudah ngomong. Cerita-cerita dia ngomong sama saya. Susu juga lakukan ini. Ya saya bilang Tuhan sudah percayakan saya. Sudah hampir jalan 4 tahun saya lakukan. Sampai begitu. Saya ini baru saja. Singkat cerita ya sudah tidak ada pembicaraan. Tiba-tiba dia WA. Kok Su, dia bilang, boleh saya ikut ambil bagian tentang pelayanan susu ini. Karena apa? Saya ingat bicara kayak begini, boleh. Ya saya bilang, boleh. Apa yang saya bisa buat? Saya kirimkan biskuit dan lain-lain. Saya bilang, kalau biskuit tidak usah. Dari pabriknya sendiri sudah kirim.
Ya, jadi kira-kira apa? Saya ingat. Nah itu Bapak. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia berikan nyawanya kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya tahu itu suara gembala itu. Gembala yang baik dia perhatikan. Saya ingat anak-anak ngomong. Maksudnya jemaat. Pak, ono putih-putih Pak. Apa itu putih-putih? Beras Pak. Di rumah sudah tidak ada lagi, tinggal sloki tok. Beli juga susah. Ada Pak. Saya ngomong sama dia. Ya kalau kamu mau kasih beras, kamu kirimkan. Ya, baik so. Dikirim sama dia. Di gudang itu. Apalagi so, minyak. Dikirim sama dia, minyak. Langsung saya dapat. Langsung saya ingat saya punya anak-anak. Saya ingat saya punya anak-anak. Tidak tahu anak-anak saya ini masih ingat saya apa tidak. Pasti, saya tahu pasti masih ingat. Saya ingat saya punya anak-anak. Karena saya tahu. Coba Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Saya ingat saya punya anak-anak. Saya tidak pernah ingat yang lain dulu. Saya ingat saya punya anak-anak. Yohanes 10 ayat 14. Ayo cepat anak Ina. Yohanes 10 ayat 14. Ya. Bisa Ina. Yohanes 10 ayat 14. Tidak bisa ya? Komputer rusak. Yohanes 10 ayatnya ke-14. Coba saya minta. Kalau saya bilang Eksan baca tambah lama lagi nih Eksan ini. Ya, Yohanes 10 ayat 14. Coba. Andre tolong dilihat dulu di belakang. Supaya bisa waktu ini. Dia cari ini, maka itu dia sibuk lembur. Dia pikirin konosmen jadi begini. Yohanes 10 ayat 14. Suster, tolong suster ke belakang suster. Tolong suster. Ya supaya ini. Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Ini kita melihat. Ini masuk ke YouTube ya. Yohanes 10 ayat 14. Ya sudah. Aku gembala yang baik kata Tuhan Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan Yesus. Dia gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombaku. Saya kenal saya punya domba-domba. Ada yang baik, ada yang nakal. Saya tahu. Dia kenal. Aku gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, ada domba-domba masih ingat sama Tuhan Yesus? Oh ingat Pak. Kalau kamu ingat sama Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Ya, di dunia saja ada gembala. Yang kelihatan saja kamu sudah tidak mau. Apalagi yang di atas. Ya, tapi dia katakan domba-dombaku mengenal aku. Lanjut 15. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi kalau kita ini mengenal, kita punya anak-anak, saya ingat langsung saya punya anak-anak. Iya, ini anak-anak saya. Maka itu tadi saya saksikan, Tuhan kalau gembala sidang saja, Tuhan bisa berbuat begini, buat juga untuk anak-anak saya. Ya, tapi Tuhan bilang sabar dulu. Saya lihat mereka, ya, ada yang diangkat oleh manusia sendiri dengan kekuatan sendiri, ada yang diangkat sama Tuhan.
Ada. Dua. Berkat itu dari manusia sendiri. Karena dia bekerja keras, ulet dan lain-lain. Ya, diangkat sendiri. Mungkin juga dari zaman sekarang ini korupsi. Korupsi kiri, korupsi kanan. Diangkat. Ada juga yang diangkat sama Tuhan. Yang diangkat dari Tuhan yang tidak tahu, tiba-tiba kaget-kaget saja muncul. Saya percaya Eksan ini tiba-tiba kaget. Tiba-tiba, Pak, ini ada jam tangan, kasih Bapak. Lu, apa iki? Apa rek? Apa rek? Iki loh, jam tangan. Langsung. Ya, langsung sepatu. Dulu saya pernah ingat jemaat kasih sama si anaknya ini. Mana sepatunya? Kok udah ada sekarang? Ya, sampai dikasih pakai sendiri. Kan tidak pernah berpikir. Warna lain lagi. Mungkin dikasih sepatu warna lain lagi. Ya, dia shish. Dia ya, itu Tuhan punya buat. Ya, sudah cukup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi penolong itu Tuhan. Dia penolong. Jadi kita jangan ragu lagi. Raja Daud bilang penolongnya itu adalah Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Bahkan dia katakan di dalam ayat ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayatnya yang ketiga dikatakan Mazmur 121. Ia takkan membiarkan kamu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tolong terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari di dalam ayat yang ketiga dikatakan ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Perlindungmu selalu berjaga-jaga. Ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Pelindungmu selalu berjaga. Jangan sampai ya, Bu Retno, kalau gini-gini jangan sampai jatuh ya. Ya, kalau jatuh, wah payah. Lindung, jaga mamamu. Jangan biarkan saja kayak gitu. Barusan ketemu Ibu Ciplu, Pak, anak Lindung itu begini katanya sama ibunya. Yowes, bagus sudah, saya bilang. Ya, bagus sudah. Jangan sampai jatuh. Minta sama Tuhan. Pernah kan Bapak Daniel yang ada sekarang di rumah. Waktu saya mau jatuh, dia yang pegang. Saya percaya itu tangan Tuhan yang pegang. Dia takkan membiarkan engkau jatuh. Pada waktu saya sedang khotbah, Andre cepatan, Papa udah pusing, udah kuat lagi. Langsung Andre ambil. Coba kalau Andre masih leha-leha, wes jatuh saya di sini. Kalau sudah jatuh habis. Dia ambil, langsung kasih duduk, langsung dia kuat. Cifung langsung lari ke belakang, bikin air panas, kasih minum. Terima kasih Cifung. Ku ingat kebaikanmu Cifung. Nanti sebentar kamu ke belakang ketemu saya. Cifung langsung. Ingat, saya ingat. Ingat sampai sekarang saya ingat. Ini Raja Daud ngomong. Ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Perlindungan selalu berjaga. Dan juga kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Terjemahan biasa. Ayo agak cepat. Mazmur 37 ayat 23. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saya senantiasa menekankan kepada Bapak Ibu. Saya senantiasa berbicara untuk diri saya. Saya senantiasa berbicara untuk anak-anak saya. Kamu harus hidup berkenan kepada Tuhan, Herman. Kalau engkau berkenan kepada Tuhan, artinya kau menyukakan hati Tuhan. Dikatakan sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Bahkan di dalam ayat 24 dia katakan di sini, 24 ya, apabila ia jatuh, kan jatuh.
Apabila ia jatuh, ada tangan Pak Daniel atau Kosin. Ya. Tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai sekarang saya berpikir, saya ini lagi duduk di kantor berbicara dengan Pak Daniel. Kan saya pamit sama Pak Daniel. Pak Daniel, kau tunggu di sini ya. Aku mau pergi kamar mandi, mau pipis. Ya. Tapi waktu saya keluar, saya buka pintu kamar mandi, saya jatuh. Kok dia pegang? Apa ini Pak Daniel ini suka noleh orang pipis? Oh, Pak Herman mau pergi pipis, aku ikut dari belakang tak noleh. Gitu. Itu tim matanya nanti bisa ada ini. Apa begitu? Kan tidak. Pasti Tuhan suruh. Daniel, kok ikut dia di belakang? Pasti ada gerakan hati, kok ikut dia belakang? Nah ini, Tuhan menetapkan. Tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yang lalu juga saya hampir jatuh di mimbar. Tuhan berikan sama saya satu kerendahan hati. Aku dah kuat. Tuhan bilang cepat. Engkau ngomong sama Andre. No, Papa dah kuat. Ayo cepatan. Coba kalau tidak keplak juga. Orang tua kalau sudah jatuh. Aduh. Ibu Ripa itu. Bu. Ibu semangat Bu ya. Bu Ripa ya. Bu Ripa. Bu Ripa. Semangat Bu ya. Ya. Semangat Bu. Barusan ini jatuh, sempat terpeleset. Ya, tapi kita melihat Tuhan tolong. Dia masih di rumah, terus di rumah dia ikut Zoom. Terus saya bilang, Bu ayo Iman, Ibu naik, ayo kembali. Dia nurut. Karena apa? Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1 dia katakan di sini. Ya, agak cepat sedikit. Mazmur 122. Nyanyian Syara. Ini Daud lagi. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ke rumah Tuhan. Untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mendengar firman Tuhan ini. Kalau kita dengar firman Tuhan kita lari. Ada satu anak udah lari. Di sebelah ini ibu sudah lari. Ya. Kita ada di sini untuk dengar firman. Cuma bukan bilang apa itu firman apa itu. Tidak. Bapak Ibu dari kecil. Hendrik engkau dari kecil di sini. Bapak Ibu ada dari kecil. Dididik. Maka kalau kita sudah ada di atas, kita berusaha tetap ada di balik. Maka tadi kan saya tanya sama Dila, bagaimana anak Om? Kesia masih sombong? Ada sombong? Enggak Om. Orangnya cespleng, sombong itu Kesia Om. Orangnya dah mau, sombong itu. Andre itu sombong. Ya sudah, apa yang Om mau bicara tidak jadi berkat. Maka itu Bapak Ibu. Lanjut kita melihat ayatnya yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 24 jam Tuhan itu. Dia tidak tidur. Kalau kita itu tidur. Saya tadi malam bangun jam 2. Bangun jam 2 saya doa. Habis doa saya ngantuk. Saya bilang, Tuhan saya tidur dulu Tuhan, sekarang sudah jam 4. Nanti 4:30 kan saya bangun lagi. Ngantuk. Tetapi Tuhan ini 24 jam Bapak Ibu. Dia tidak tidur. Dia senantiasa memanggil kepada kita. Ya. Sudah, tidak usah pusing HP-nya. Dia sedang memanggil kita. Matius 11 ayat 28. Dia katakan, marilah hai anakku yang letih lesu. Dia panggil. 24 jam, marilah Tuhan panggil. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah panggil. Dia tidak tidur. Dia terus mendengar doa-doa daripada anak-anak. Pada waktu saya doa tadi tengah malam.
Saya bawa dalam doa, Tuhan ini Tuhan. Ya, anak-anakku ini Tuhan, kuserahkan kepada mereka. Kuserahkan semua ini kepada mereka, kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau yang tolong kepada mereka. Ya, Engkau yang tahu hati mereka. Saya serahkan semua Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau saja yang mampu. Saya tidak bisa Tuhan. Cuma saya hanya bisa memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong seperti Raja Daud. Dia berdoa. Tolong Tuhan anak-anakku ini. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar Tuhan. Ya Tuhan bilang bangsa Israel juga seperti itu. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Yang mau dengar, yang mau taat, yang setia, yaitu Yosua dan Kaleb. Ada yang tidak mau dengar, yaitu Korah, Datan dan Abiram. Pada waktu dorang sudah ada di atas, keluar dari Mesir, mereka susah. Tapi waktu mereka sudah di atas, ada 250 pemimpin. Sudah jadi pemimpin, ya sudah tidak mau dengar lagi. Itulah manusia. Itulah manusia. Tetapi kita jangan mau. Yang melakukan seperti itu Bapak Ibu, mereka itu akan dihukum. Mereka mati di padang belantara. Bahkan mereka punya harta-harta pada waktu itu sudah diberkati Tuhan karena kesombongan mereka. Diambil kembali sama Tuhan. Dikuburkan hidup-hidup. Kemarin saya melihat satu Facebook. Tolong keluarkan itu video. Saya lihat satu Facebook. Ya, saya lihat orang kirim sama saya. Bapak kok kenal ini, dia bilang. Tolonglah Facebook itu sudah. Ya, kok kenal ini. Saya melihat, hebat sekali anak ini. Dia punya toko begitu besar. Semua peralatan-peralatan yang ada itu semua begitu besar. Banyak di dalam. Sambil dia panggil orang untuk berbicara dan lain-lain segala semua. Kita melihat, ya, ini coba ini kita lihat. Ya, saya hanya suruh putar separuh saja. Tokonya begitu besar. Namanya toko History. Ya, tolong dikeluarkan agak besar sedikit. Saya bingung. Nah, nama kasih keluar suara di daerah kampung saya. Ya, Waika Bubak, Sumba Barat, Jalan Bayangkara. Saya tahu ini tanah ini dulu teman saya punya. Ya, dia beli besar ini toko. Tolong kasih besar sedikit. Ya. Kalau bisa videonya kasih maju, ya dia panggil, dituliskan videonya kasih maju, terus kasih maju nak, terus nak, terus maju terus, ya terus maju nak, ya terus supaya orang bisa masuk di dalam terus, ya ini baru tokonya dibuka, ya terus, ya ini tokonya penuh besar, barangnya begitu banyak. Saya cek, sudah cukup. Siapa punya ini toko ya? Ternyata saya cek, teman saya. Saya bel kepada papanya. Anak toko ini punya siapa? Dia bilang anak saya. Oh, anak kamu. Jadi dia hebat sekarang. Dia bisa bangun ini semuanya. Iya, dia bilang. Dia sekarang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya bilang, kau ingat, saya bilang, ya, dia hebat begini, jangan sampai dia pakai uang bank. Baru dia bangun, zaman sekarang ini susah. Jangan dia pakai uang bank, baru dia bangun, ini baru dia beli. Dia bilang miliaran, dia bilang pakai uang bank. Dia terbuka sama saya. Ya sudah, saya bilang. Dan saya melihat sekarang ini, anak ini ada di gereja ini. Ya, saya ingatkan kamu ya. Dia anak ini dulu kamu datang dari Malang, kamu ada di Sumba, kamu susah hidupmu. Kamu dihina kemarsap oleh saudara-saudara semua. Sekarang kamu punya anak-anak sudah bisa kerja, kamu sudah bisa kerja, kamu setia di satu gereja. Waktu dari Malang kamu datang, kamu ada di satu gereja, kamu setia sudah di situ. Berarti Tuhan sudah pakai hidupmu karena engkau juga bagian sound, anak-anakmu yang lain mainin bagian drum dan lain, suruh setia. Tapi saya melihat sekarang ini ada satu gereja itu pendeta pemberontak. Ya, saya berani ngomong pemberontak. Dia berontak sama pendeta yang pernah khotbah di sini. Dia berontak dan sekarang dia buka, dia rebut jemaat-jemaat orang semua. Jangan ikut salah. Tidak boleh ya.
Oh iya, dia bilang, itu pendeta datang sama anak saya, rayu-rayu terus. Ya, untuk macam ini. Bukan di Jawa saja seperti itu. Saya bilang jangan. Ya, ingat engkau sebagai bapak, kasih tahu anakmu dan ngomong anakmu jangan sampai seperti ini. Ya, ini sekarang akhir zaman ini sudah dilihat siapa yang punya uang, siapa yang punya ini, semua pendeta datang serbu untuk ambil. Ya, dia sudah ada di sana. Dulu kamu datang dari Malang, kamu susah setengah mati. Dibimbing sama pendeta ini dengan hati yang tulus, sekarang sudah ini, jangan diambil. Salah, saya bilang. Jangan. Baik, terima kasih. Saya akan ngomong sama anak saya. Karena ini sekarang datang mau merebut. Ini akhir zaman. Sudah seperti kayak macam begitu. Jangan kita ikut tergelintir masuk ke dalam. Maka itu Bapak Ibu, inilah seperti ini. Ya. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari, katanya Raja Daud bilang, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Matahari yang begitu panas, ya, tidak menyakiti. Bahkan matahari itu ada mengandung vitamin. Ya, saya kalau habis renang dorang bilang, Pak, jemur matahari dulu, Pak. Itu bagus, Pak. Jadi belakang yang sakit, Bu Retno, jemur matahari sambil goyang-goyang. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Matahari tidak menyakiti. Bahkan dia bilang bulan pada malam hari juga tidak menyakiti. Bahkan bulan itu menerangi kita semua. Luar biasa kan ciptaan Tuhan. Lanjut kita melihat. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini Tuhan kita. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia menjaga kita sampai kecelakaan, tidak sampai kecelakaan. Sampai kecelakaan dia jaga. Kecuali kalau kita sudah tidak mau diomongi, dinasihati, tidak mau, terjadilah celaka. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dulu saudara Andre, saya bilang sama dia, Nyok, kamu kalau di mobil jangan main HP. Kan anak-anak kan perlu orang tua menasihati kan. Jangan main HP di mobil. Ingat ya. Jangan main terus sampai sekarang saya masih omong dia. Ya, jangan main HP. Karena saya sudah punya pengalaman. Zaman dulu bukan main HP, main brik-brikan. Saya naik mobil, di mobil saya itu ada brik-brikan. Brik-brikan itu kontak dengan teman-teman waktu saya putar di Darmo, saya tidak lihat kiri dari seberang itu tabrak mobil datang. Tabrak sama saya guling. Mobil hancur semua. Jangan main HP. Main brik-brikan dengan HP kan sama. Ya, jangan main HP, iya Pak, tidak. Saya pergilah ke Pace dengan Ibu Gembala. Saya selesai renang, saya angkat telepon, saya lihat kok Andre telepon saya berpuluh-puluh kali. Kan saya sudah menasihati, jangan berpuluh-puluh kali dia telepon. Saya bilang kenapa? Pak, jangan marah. Wah ini payah ini. Saya kalau sudah berbicara tentang kendaraan, wah susah sudah. Jangan marah, opo. Ya, Papa jangan marah. Iya, opo cepat. Ngomong, aku kena ketabrak. Tabrak di mana? Ini juga jeleknya saya. Mobil duluan. Yang saya tanya, mobil tidak apa-apa. Saya tidak tanya dia ini bagaimana. Mobil tidak apa-apa. Ya mobil tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Ya. Tapi dia katakan, bagaimana kamu? Dia bilang tidak apa-apa ya. Bagaimana kamu? Saya tidak apa-apa. Cuma kesia. Loh, opo kesia mana? Ya kakinya kena. Mobil itu main. Loh, berarti tabrakan besar. Ya, tidak apa-apa. Mana Kesia? Ngomong, iya, dia diam-diam saja. Kami pulang. Ternyata saya sampai di sini. Mana mobil? Saya sudah bawa, Pak.
Kemana? Ke bengkel. Saya sudah bawa. Waktu kita pulang, Kesia datang, dia peluk dia punya mama, dia nangis. Ya, kenapa? Tabrak, peluk mamanya nangis. Apa yang terjadi? Saya bilang, mana? Di mana mobil? Bawa ke pelosok sana. Ada Kowat sana. Waktu di situ kami pergi sampai sana, saya lihat Kowat bilang, untung anak muda mati, katanya. Oh, wah, motornya hancur. Dia bilang, tidak apa-apa, motornya hancur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lihat kudu hantam sama saya. Saya kalau sama mobil kan paling saya jaga. Ya, makanya saya bilang, anak-anak kamu jangan tabrak-tabrak mobil. Kalau kamu tabrak-tabrak mobil tak jual sama saya. Itu mobil masih pun jalan berapa saya jual. Ya, hancur itu mobil. Aduh, Masya Allah. Sudah pegang uang. Ya apa? Kerja, ya kerja. Orang tua sudah harus tanggung jawab. Saya dikerjakan. Dan waktu itu dibuka harga sama saya. Begitu tinggi. Saya ini kan tidak bisa dibohongi. Orang sudah makan garam, tahu selak beluknya semua. Loh, saya bilang tidak bisa, saya potong, ngamuk dia. Dia kata-katain sama saya gini, saya tidak mau tahu. Pokoknya bayar sesuai dengan harga toko. Ya, mana barang-barang yang kamu ganti? Dia mau bohong saya. Dia padahal anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ngamuk waktu saya bayar sama dia ngamuk, dia anjing-anjingkan saya. Selesai. Ya sudah, tidak ada lama, kurang mungkin 2-3 bulan dia meninggal. Waktu dia meninggal, apa yang terjadi? Istrinya telepon saya minta maaf. Loh, kenapa minta maaf? Dia bilang pada waktu dia meninggal, ya kan gembalanya kita punya guru yang di Bukit Zaitun, Dr. Yusuf BS, suruh periksa diri, ada salah apa. Dan istrinya ngomong, oh pernah dengan gini, oh sudah. Jadi istrinya telepon sama saya, minta maaf dan lain-lain sama saya. Oh, saya bilang tidak apa-apa, saya juga yang salah. Kenapa anak saya bisa tabrak? Karena apa? Tidak berbicara, sudah dinasihati, tidak mau. Keras kepala, jalan terus dengan jalan sendiri. Waktu susah, bagaimana? Kadang anak-anak susah, kita orang tua susah. Kepikiran gimana ini, kasihan dia, bagaimana, langkah apa yang harus kita tolong kepada dia. Kepikiran, tapi anak-anak kadang diomongi kan tidak mau. Apalagi kalau mereka lagi posisi zona aman, diomongi tidak mau. Tapi waktu sudah terjadi, kan kasihan. Mobil itu hancur dan sesudah servis kita jual dengan harga yang murah. Karena apa? Orang lihat, loh mobil bekas tabrak, wah mobil bekas tabrak, wah mobil bekas tabrak. Harga, tidak ada harga, jual sudah. Ya, jual untuk apa? Bayar itu bengkel. Nah ini, kalau tidak mau dengar nasihat, teguran, ya beginilah sudah saya bilang. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang disampaikan ada nasihat, teguran, kita dengar baik-baik. Kita lakukan, percaya. Tuhan itu pasti akan menolong kepada kita. Saya minta, ayo pemusik Singar mari. Ya, kita sudah selesai. Nanti sore ada ibadah, mari ya. Jadi yang